Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi. Ini pembahasan soal unit 4 gitu ya. Terkait dengan unit 4, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 Kurikulum Merdeka. Unit 4 ini pembahasannya adalah proyek gotong royong kewarganegaraan. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Salah satu alasan mengapa gotong royong dianggap sebagai ciri khas bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Masyarakat Indonesia terbiasa mandiri. B. Masyarakat Indonesia mengutamakan kepentingan golongan. C. Masyarakat Indonesia tidak memandang perbedaan ras, suku, dan agama. D. Masyarakat Indonesia terbiasa bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. E. Masyarakat Indonesia selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam segala hal. Jawaban yang paling tepat adalah bahwasanya masyarakat Indonesia tidak memandang perbedaan ras, suku, dan agama dalam alasan mengapa gotong royong itu dianggap sebagai ciri khas bangsa Indonesia atau gotong royong itu dianggap penting bagi bangsa Indonesia. Alasannya adalah bahwa masyarakat Indonesia itu tidak memandang perbedaan baik itu dari ras, suku, agama, atau sara. Soal berikutnya, Indonesia sering dilanda musibah antara lain tsunami, banjir, gunung meletus. Ketika kita tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh korban bencana, maka sikap seperti itu tidak sesuai dengan Pancasila. Sila ke titik-titik A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Jawaban yang paling tepat adalah sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika kita peduli terhadap penderitaan yang dialami korban bencana, yaitu baik itu bencana tsunami, banjir, gunung meletus, maka sikap kemanusiaannya itu saling tolong menolongnya itu termasuk ke dalam sikap Pancasila sila kedua. Soal berikutnya, sikap yang menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukkan pada A. Kerja bakti, perkelahian, gotong royong. B. Ronda, kerja bakti, dan menghasut orang lain. C. Saling menghormati, gotong royong, dan menjenguk teman yang sakit. D. Piket kelas, membantu yang kesulitan, dan melanggar tata tertib yang ada. E. Bertoleransi pada teman yang merokok di kelas sebagai bentuk setia kawan. Nah, di sini sikap yang membutuhkan atau sikap yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa itu ditunjukkan oleh, jawabannya adalah yang C. Saling menghormati, gotong royong, dan menjenguk teman yang sakit. Nah, kalau yang A di sini ada perkelahian, ini tidak termasuk gitu ya. Terus juga yang B ada kata menghasut, di sini tidak masuk. Yang D di sini adalah ada melanggar tata tertib yang ada, sehingga ini tidak tepat. Yang E bertoleransi pada teman yang merokok di kelas sebagai bentuk setia kawan, ini pun tidak masuk. Meskipun kita bertoleransi, tapi di sini toleransinya itu adalah yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang bukan bentuk tanggung jawab sebagai warga di lingkungan sekitar, yaitu titik-titik. A. Melaksanakan gotong royong dengan keterpaksaan. B. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar. C. Melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. D. Melaksanakan ronda tiap malam untuk menjaga keamanan lingkungan. E. Membantu masyarakat yang terkena bencana alam akibat tanah longsor. Jawaban yang tepat adalah, yang ditanyakan di soal di sini adalah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tanggung jawab sebagai warga di lingkungan sekitar, yaitu melaksanakan gotong royong dengan keterpaksaan. Ini adalah salah satu sikap yang bukan merupakan tanggung jawab warga di lingkungan sekitar. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pada hari Minggu, Pak Pirma berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi pada hari Minggu yang sama, warga desa Mekarsari akan mengadakan kerja bakti, membersihkan selokan. Pak Pirma memilih untuk ikut kerja bakti. Tindakan Pak Pirna tersebut mencerminkan tanggung jawab sebagai titik-titik.
A. Diri sendiri, B. Warga negara, C. Kepala keluarga, D. Warga masyarakat, E. Penduduk Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah mencerminkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan seorang siswa di lingkungan sekolah ketika dilaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan adalah titik-titik. A. Bermain bersama teman, B. Berpartisipasi dengan terpaksa, C. Ikut serta membantu kerja bakti, D. Melihat-lihat kegiatan kerja bakti, E. Membantu kerja bakti dengan terpaksa. Jawaban yang paling tepat adalah ikut serta membantu kerja bakti. Nah, ketika ada kerja bakti di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, sebaiknya kita mengikuti atau membantu kerja bakti itu ya, atau ikut serta dalam kerja bakti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Hubungan timbal balik antara seorang dengan orang lain maupun kelompok atau antar kelompok dengan kelompok lainnya disebut titik. A. Interaksi sosial, B. Interaksi budaya, C. Keragaman agama, D. Keragaman sosial budaya, E. Kemajemukan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain maupun kelompok ataupun antar kelompok dengan kelompok yang lain. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan bentuk kerjasama berikut. 1. Gotong royong mendirikan pos kamling. 2. Kerja bakti membersihkan halaman sekolah. 3. Kerja bakti dalam mengerjakan soal ulangan. 4. Kerja bakti untuk berbohong pada guru. Berikut bentuk kerjasama yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 4, E3 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah gotong royong mendirikan pos kamling, terus kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Sementara ini kerjasama dalam mengerjakan soal ulangan, harusnya ini adalah individu ya, tidak kerjasama ketika sedang mengerjakan soal ulangan. Apalagi ini berbohong, tidak boleh dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Soal berikutnya. Salah satu bentuk perwujudan semangat persatuan dan kesatuan adalah gotong royong. Gotong royong perlu kita laksanakan dalam lingkungan atau kehidupan sehari-hari dengan alasan sebagai berikut titik-titik. A. Merupakan kebiasaan suku bangsa, B. Merupakan ciri khas bangsa, B. Merupakan ciri khas daerah tertentu, C. Dapat mewujudkan kesejahteraan bersama, D. Dapat mewujudkan ketenangan lingkungan, E. Dapat menciptakan kenyamanan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.